Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama yang kami muliakan kepada pemateri kami pada hari ini sebagai narasumber, yaitu Profesor Muhammad Sabri, yang merupakan juga sebagai Direktur Pengkajian Kebijakan BPIP RI atau Guru Besar Filsafat Islam UIN Alauddin Makassar, yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita pada webinar hari ini. Kemudian yang kami muliakan kepada Bapak Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniri, dan juga yang kami muliakan kepada guru kami Profesor Dr. Samsur Rijal MAG sebagai Kaprodi Dr. Studi Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniri beserta Ibu Sekpru yang sudah berhadir, dan juga hormat dan kemuliaan kami kepada seluruh para peserta webinar yang sudah berhadir baik secara langsung ataupun melalui Zoom. Alhamdulillah, terima kasih banyak terutama kepada Bapak Profesor Sabri, Muhammad Sabri, yang sudah berkenan meluangkan waktu dan kesempatan mengisi webinar hari ini yang alhamdulillah sesuai dengan tema ideologi Pancasila dan kajian Islam. Ini tentu tema yang sangat relevan dan bagus sekali untuk kita hari ini dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai negara kesatuan dan kebangsaan, tentu ideologi Pancasila dan Islam ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka sebelum kita mendengar paparan yang lebih jauh daripada Profesor Muhammad Sabri, kita mintakan sedikit pengantar daripada guru kita bersama, Bapak Profesor Dr. Samsur Rijal sebagai Kaprodi Dr. Studi Islam UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Kepada Prof, kami silakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Muhammad Sabri MAG, Guru Besar Filsafat Islam UIN Alauddin Makassar, sekaligus juga sebagai Direktur Pengkajian Kebijakan Pancasila di BPIP RI. Selamat bergabung, Prof. Sudah bisa bersama kami. Terima kasih, Prof. Ya. Para peserta webinar, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ikut secara online melalui Zoom, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku Kaprodi, saya mohon maaf karena terjadi keterlambatan untuk sesi kita webinar yang ke-9 ini, karena tanpa kita duga, kebetulan narasumber kita Bapak Muhammad Sabri mengalami kecelakaan di jalan tol di Suzu saat beliau berangkat ke kantor. Jadi karena proses terjadinya musibah kecelakaan itulah, maka kita bisa molor sampai 1 jam. Tapi alhamdulillah, Prof, tidak apa-apa ya, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, Prof. Hanya kendaraan saja yang mungkin perlu diatensi khusus ya, Prof ya. Ya, alhamdulillah. Para peserta webinar yang saya hormati, bahwa program studi Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniri telah mencanangkan webinar berseri ya, sampai akhir Desember 2025. Pagi ini kita sudah mulai kepada sesi yang ke-9. Perlu kita maklumi bahwa kita berusaha akan menggali pikiran-pikiran filosofik dari pengembangan ilmu, terutama dari para narasumber kita pagi ini. Beliau adalah sangat pakar di bidang pengembangan ilmu.
Seperti kita ketahui bahwa corak ataupun perkembangan pemikiran manusia itu ada beberapa tipologi yang dilalui ya. Yang pertama, pemikiran manusia itu terkonstruksi oleh mitos karena kepercayaan, karena persepsi. Dari mitos itu berkembang menjadi logos atau yang disebut dengan ilmu atau pengetahuan. Nah, berdasarkan konsepsi mitos dan ilmu pengetahuan lah, maka muncul apa yang disebut dengan ideologi. Jadi kalau sudah manusia memiliki based on ideologi, maka mereka sudah punya paradigma, sudah punya cara pandang yang berbeda. Tetapi langkah yang terakhir adalah dalam kerangka epistemologi ya. Dan bagaimana sebenarnya tataran perkembangan pemikiran manusia dalam konteks epistemologi. Inilah beberapa hal yang mungkin akan kita serap dari Bapak Profesor Muhammad Sobri tentang perkembangan pemikiran manusia yang akan dihubung kaitkan dengan kajian keislaman dan studi Pancasila juga tentunya untuk menambah wawasan, untuk menambah karakteristik keilmuan kita. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang sudah setia mengikuti event ini dari event 1 sampai dengan ke-9 ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lewatkan ya. Ini saya numpang iklan sedikit ya untuk season yang ke-10 dan selanjutnya. Dan saya berharap ada partisipatori aktif daripada peserta karena seluruh ide, saran dan pemikiran yang masuk dalam sesi ini itu akan direcord dan oleh tim Pasca Sarjana akan dinarasikan dan sesi kita ini di akhir waktu akan kita terbitkan menjadi sebuah buku sebagai sumbangsih pemikiran para peserta, para narasumber dan para tim yang bekerja untuk itu. Terima kasih kepada semuanya dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesi webinar yang ke-9 kita mulai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Samsul Rijal, Kaprodi Dr. Studi Islam Pasca Sarjana UIN Araniri yang telah menyampaikan sepatah kata pengantar terhadap webinar kita pada hari ini, yaitu ini webinar seri ke-8 di Studi Islam Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh dengan tema ideologi Pancasila dan kajian Islam. Maka kepada seluruh peserta webinar yang berhadir, baik secara langsung maupun yang hadir secara online, mari kita ikuti sama-sama webinar hari ini dari narasumber kita sebagai ilmu tambahan penguatan ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian apa korelasinya dengan Islam, ideologi Pancasila dan Islam. Maka untuk itu kami persilakan kepada Profesor Muhammad Sabri untuk dapat menyampaikan isi ataupun webinar kita pada hari yang berbahagia ini. Kepada Profesor kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelum kita memulai ini, saya mengajak kepada hadirin yang terhormat, mari kita menggelorakan salam yang persatukan kita sebagai bangsa yang bineka. Salam Pancasila. Terima kasih untuk menghormati waktu. Kami langsung share ya materi kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami memaparkan materi ini, perkenankan kami untuk mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh program studi doktor studi Islam di
Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh. Karena itu saya ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang luar biasa kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana Profesor Eka Mulyani PhD, juga abang saya nih Belum masih Profesor ada dilihat Dr. taburan ada bunga tuh tapi Sabzurial yang habis telah dilihat habis. memberi panggung kepada kami untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Juga saudara moderator yang telah memfasilitasi ini. Bapak Ibu sekalian, eh, saya telah berpikir apa yang akan saya coba persembahkan pada perjumpaan ini, dan saya telah merumuskan dalam satu topik ya, yaitu relasi agama dan negara. Kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ethicus spiritus. Nah, ethicus spiritus ini sebenarnya istilah yang saya konstruksi sendiri. Ini istilah saya yang sangat khas, yang sebenarnya ini bahasa Latin yang mungkin lebih kepada, kalau diterjemahkan dalam konteks kita adalah Pancasila sebagai basis etika dan roh roh negara bangsa Indonesia yang bineka. Nah, inilah yang bagi saya mungkin patut kita pikirkan bersama sebagai satu ikhtiar untuk pengembangan kajian Islam di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memasuki ini, saya ingin memulai perjumpaan kita ini dengan mengutip ungkapan Bung Karno ya, yang sangat terkenal, yaitu jas merah. Dan ini saya kira di antara kita sudah sangat akrab dengan pernyataan ini. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ini juga menarik bahwa pemikiran tidak akan lepas dari sejarah. Dan karena itu ada teori dari Foucault yang disebut dengan genealogi pemikiran. Untuk mengetahui sebuah pemikiran, maka kita tidak boleh mengalami keterputusan sejarah pemikiran. Nah, inilah yang menjadi landasan kami mengapa sejarah menjadi penting dalam konteks sejarah pemikiran. Nah, Pancasila sebagai sebuah gagasan bagi kami bukan hanya sekedar produk, tapi juga dia memiliki jejak-jejak kesejarahan yang sangat patut kita gali kembali bahwa sebuah pemikiran sangat terpaut dengan sebuah sejarah. Karena itu saya pada kesempatan kali ini ingin memulai bagaimana kita mengapresiasi sebuah pemikiran dengan mengutip teori siklis dari Muhammad Arkun ya, bahwa sebenarnya kalau kita ingin mempertimbangkan dan mengkaji lebih jauh sebuah pemikiran, maka ada tiga komponen yang bergerak secara siklis. Dan tiga komponen ini sangat berpengaruh satu sama lain sehingga untuk melacak sebuah pemikiran maka ia tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan bentangan historisitas yang menjadi situasinya. Tetapi juga tidak bisa kita pisahkan dengan bahasa. Yang dimaksudkan bahasa di sini adalah bagaimana sebuah pemikiran diwacanakan, bagaimana sebuah pemikiran dipaparkan melalui bahasa. Karena itu mungkin ketika kita akan mencoba melihat bagaimana perjumpaan antara Pancasila di satu sisi dengan Islam, khususnya Islam Indonesia di sisi lain, maka teori siklis dari Muhammad Arkun ini yang mengandaikan tiga komponen yang bergerak secara siklis, yaitu sejarah, pemikiran, bahasa menjadi sangat penting dalam perjumpaan kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya teori Roland Barthes ya, salah seorang ahli semiotik yang telah dilansir tadi oleh Prof. Samsurizal. Bahwa sebenarnya kalau kita melihat sejarah gagasan atau sejarah pertumbuhan pemikiran manusia, itu manusia telah mengalami empat gelombang besar pemikiran ya. Pertama pemikiran mitos. Mitos ini sebenarnya satu bentuk pemikiran yang karena keterbatasan narasi manusia sehingga ia menggunakan dunia lambang, dunia simbol, dunia amsal, dunia alegoris dan sebagainya. Karena itu tidak mengherankan ketika apa namanya dalam kehidupan kita ini kita berjumpa dengan dunia-dunia seperti itu sebenarnya adalah merupakan representasi dari babak pemikiran manusia yang sungguh-sungguh mitos. Dan mitos itu punya logikanya tersendiri. Itu sebabnya dunia mitos sangat menginspirasi sains hari ini ya, yang tidak bisa sama sekali dilepaskan karena keterbatasan manusia untuk mewacanakan atau membahasakan sebuah dunia yang tak mampu dirumuskan secara persis. Itu sebabnya mitos penuh dengan dunia lambang, dunia amsal, dunia kode dan seterusnya. Yang hari ini oleh Barth sendiri ada karya yang sangat luar biasa tentang apa yang disebut dengan semiotika, dunia dunia kode, dunia tanda, di mana mitos adalah salah satu penyumbang terbesar dalam dunia kode sejarah kemanusiaan. Kemudian logos, ideologos dan epistologos, seperti yang disebutkan
Prof. Samsul tadi, ya sebenarnya kepentingan kami untuk mengungkapkan ini karena kita meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi negara bangsa Indonesia dan karena itu dia adalah merupakan satu keyakinan ya seperangkat nilai yang diyakini oleh bangsa ini untuk kemudian mendorong bangsa ini dalam meraih cita-cita nasionalnya. Eh, ini oleh Barth, eh, dia mengandaikan bahwa ideologi itu yang berhenti sebagai ideologi, jangan berhenti sebagai suatu gagasan politik, baik politik praktis maupun politik kenegaraan. Tapi ya harus didorong menginspirasi lahirnya gerakan epistemologi. Jadi kalau Pancasila diyakini sebagai ideologi, maka menurut Roland Barthes dia harus didorong menjadi sebuah gerakan epistemologi. Nah inilah yang menjadi ruang yang memungkinkan bahwa ideologi Pancasila itu bisa membuka ruang kajian yang lebih luas lagi terkait dengan studi-studi Islam di Indonesia bahwa keindonesiaan kita tanpa Pancasila adalah suatu hal yang nonsens dan sebaliknya Pancasila merupakan satu tradisi raksasa yang hidup dalam bentangan sejarah Indonesia karena itu dalam kerangka epistemologi baik epistemologi dalam konteks ilmu-ilmu humaniora, social sciences, natural sciences maupun religious sciences menurut saya ini mesti mendapat inspirasi dan apa namanya dorongan dari ideologi Pancasila. Apakah mungkin Pancasila sebagai paradigma ilmu? Saya kira di titik ini pula kita berjumpa hari ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya ingin mengutip satu pengandaian ya bahwa apa sebenarnya disebut dengan ideologi itu? Belakangan ini kan ramai di kanal-kanal YouTube ya bahwa ada sementara pihak yang menyatakan bahwa Pancasila itu tidak layak disebut ideologi. Ya, saya kira kita akan bisa mengidentifikasi suara-suara itu lahir dari mana. Dia mengatakan misalnya sebuah argumen bahwa Pancasila tak mungkin disebut sebagai ideologi karena di dalam sila-silanya terdiri, ya, dalam sila-silanya sendiri terdapat sila-sila yang apa yang dalam tradisi filsafat disebut sebagai contradictio interminis. Tidak ada pertentangan abadi antara sila-silanya. Argumentasi itu dibangun dalam uh, satu ilustrasi bahwa Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa atau teosentrisme, sementara Pancasila pada sila kedua yaitu kemanusiaan atau humanisme itu dalam sejarahnya menurut mereka itu tidak mungkin beriringan. Ia selalu berhadap-hadapan dan apa namanya saling menohok, saling berbenturan satu sama lain. Karena itu ketika sila ini berdampingan antara sila teosentrisme sila pertama dan sila kedua humanisme, kata dia bahwa Pancasila tidak akan mungkin menjadi sebuah ideologi yang baik karena dalam dirinya sendiri terjadi contradictio interminis. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba meyakinkan kembali dalam satu bentuk kajian, Paul Ricoeur, salah seorang filosof, memberikan satu satu rumusan bahwa ideologi itu adalah seperangkat nilai. Jadi katakanlah bangsa ini ketika ia mempercayai Pancasila sebagai ideologi, ini sebenarnya seperangkat nilai yang digali dari jiwa terdalam bangsa Indonesia. Dan itu juga ungkapan-ungkapan Soekarno dalam pidato 1 Juni dia mengatakan saya bukan pencipta Pancasila, saya bukan menemukan Pancasila, tapi aku gali dari jiwa terdalam, dari filsafat terdalam bangsa Indonesia. Karena itu ideologi Pancasila adalah seperangkat nilai yang digali dari jiwa terdalam bangsa ini, baik pada tradisi yang berbasis tanah maupun tradisi yang berbasis perairan Nusantara, berbasis pada kultur-kultur pesisir dan kultur-kultur pedalaman di mana setiap ideologi itu paling tidak mempunyai 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi keyakinan, yang kedua adalah dimensi pengetahuan, dan yang ketiga adalah dimensi keteladanan. Di mana nilai-nilai tersebut, kata uh, Ricker, itu berkonsolidasi untuk mendorong setiap warga negara meraih cita-cita nasionalnya, atau dalam bahasa Latin, telos. Jadi sebenarnya ketika sebuah nilai berkonsolidasi, diyakini oleh satu bangsa dan berkonsolidasi untuk meraih telosnya, cita-cita nasionalnya, maka pada saat itulah nilai itu sebagai ideologi. Jadi kelirulah ketika ada pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi karena diduga ada pertentangan abadi atau kontradiksi interminis antara sila satu dan kedua. Itu perspektif yang keliru. Oleh karena itu menurut saya, saudara, telos yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa atau tujuan kita bernegara atau cita-cita kita bernegara itu dirumuskan pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang 45 yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi ketika nilai-nilai yang sangat luar biasa yang melimpah ruah sebagai living tradition di tanah air
untuk berkonsolidasi untuk meraih Indonesia merdeka, Indonesia yang bersatu, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil dan makmur, maka pada saat itulah Pancasila sebagai ideologi. Ini dulu kita letakkan dalam pemahaman kita ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita bicara bagaimana perjumpaan Islam dan Pancasila, saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba menelusuri eh, telos atau cita-cita kita bernegara. Apa sih sebenarnya tujuan kita berindonesia? Apa sih cita-cita kita untuk tetap mempertahankan Republik ini? Itu yang disebut dengan tujuan telos atau tujuan teleologis gitu. Hakikat kita berindonesia, hakikat kita mempertahankan Republik ini apa sih? Nah, dalam bentangan panjang sejarah pemikiran Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata tokoh yang pertama kali mengungkapkan telos atau teleologis, tujuan hakikat kita bernegara, itu diungkapkan oleh salah seorang filsuf antik Yunani kuno yaitu Epicurus. Epicurus kira-kira hidup pada abad ketiga sebelum Masehi. Dia mempunyai satu rumusan bahwa sebenarnya kebahagiaan itu adalah satu-satunya tujuan kita hidup. Termasuk dalam tingkat negara, bahwa kebahagiaan itulah yang menjadi rumusan tujuan kita bernegara. Nah, inilah untuk pertama kalinya konsepsi kebahagiaan itu masuk ke ruang negara. Menarik dalam konteks kajian Islam nantinya, ketika kita juga mempunyai doktrin sejak awal bahwa orientasi kita hidup itu antara lain diwakili dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, bahwa hidup kita ini bahagia, meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi ini ada hal yang menarik antara Epicurus dengan pemikiran keislaman, terutama pesan-pesan Qurani. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hal ini berkembang dalam konteks sejarah, terutama di Amerika dan juga Eropa. Muncul pemikiran filosof yang bernama Jeremy Bentham, khususnya di Inggris abad ke-18, yang mencoba merumuskan secara teknis bagaimana kebahagiaan itu diraih pada tingkat negara. Beliau mempunyai rumusan apa yang disebut dengan the greatest happiness of the greatest numbers. Jadi kebahagiaan itu kata Bentham, ketika negara sukses untuk mempersembahkan lebih dari separuh warganya meraih kebahagiaan gitu. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia ini kurang lebih 280 juta, kira-kira seperti itu ya. Kalau sudah 150 juta yang bahagia, itu artinya the greatest happiness. Artinya sebagian besar warga bahagia, maka negara sudah dianggap sukses. Itulah kira-kira pemikiran Bentham yang sampai hari ini itu dianut oleh negara-negara Amerika dan juga Eropa. Dan ini sangat berpengaruh tentang apa yang hari ini kita kenal dengan Index of the Happiness. Jadi indeks kebahagiaan negara itu betul-betul Jeremy Bentham ini sangat berpengaruh dalam konteks kekinian, khususnya untuk negara-negara Amerika dan Eropa. Nah, saudara, ini belakangan Bentham dikritik oleh muridnya sendiri, John Stuart Mill. Ya, Mill mengatakan ada cacat mental, ada cacat moral, atau ada cacat etik yang dimiliki oleh pengadilan Bentham ini. Karena kalau pandangan ini yang meluas, maka ini ia mengabaikan yang tidak bahagia. Kalau hanya 50% tambah satu yang bahagia, itu artinya 48,9% itu tidak bahagia. Itu dinafikan oleh Bentham. Oleh sebab itu menurut Stuart Mill bahwa ini cacat moral, pandangan Bentham seperti ini cacat moral. Makanya ia menyodorkan apa yang disebut dengan the total happiness. Jadi sebenarnya negara itu dianggap sukses mempersembahkan kebahagiaan sebagai satu telos, sebagai tujuan kita bernegara, tujuan kita berindonesia misalnya. Maka harus diraih oleh setiap warga negara. Itu sebabnya saudara, kita tidak heran misalnya ketika rumusan Pancasila sila kelima itu memang bernuansa sangat total happiness, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan the greatest happiness of the greatest numbers, bukan hanya sebagian besar warga, tapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara, mengapa ini sangat penting? Karena nanti kita akan lihat pada eh, skala-skala modern pada saat orang setiap negara mencoba mengukur indeks kebahagiaan masing-masing, ini kita mempunyai paradigma yang berbeda. Tadi dari ideologis menjadi epistemologis itu pilihan-pilihan paradigmatik. Ketika kita ingin mempersembahkan rumusan kebahagiaan itu, maka kita akan melihat bahwa memang ada perspektif yang berbeda, ada paradigma yang berbeda antara konsepsi kebahagiaan di Barat dengan Indonesia. Kalau pemikiran klasik perihal kebahagiaan seperti yang dibentangkan oleh Jeremy Bentham tadi itu the greatest happiness of the greatest numbers, ini satu isyarat bahwa kebahagiaan itu adalah proyek perburuan pribadi.
Makanya di Amerika maupun di Eropa secara umum, pribadi individualitas itu sangat didorong untuk meraih kebahagiaan. Jadi memfasilitasi agar setiap setiap individu itu meraih kebahagiaan. Makanya dia disebut proyek-proyek perburuan pribadi. Sementara dalam konteks keindonesiaan ini menarik sekali bahwa segera setelah dirumuskannya dalam alinea kedua pembukaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang 45, di sini tampak jelas bahwa pemikiran kontemporer yang sangat kuat mewakili kebahagiaan sebagai proyek perburuan kolektif itu justru pada Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada pembukaan. Pada alinea kedua misalnya di situ dirumuskan seperti yang kita ketahui bersama, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Nah, karena ini perjuangan pergerakan kemerdekaan, itu berarti bahwa perjuangan ini atau kebahagiaan ini diraih oleh suatu pergerakan bersama, pergerakan kolektif. Karena ini merupakan sebuah perjuangan bersama dan kolektif, maka kebahagiaan itu juga mesti menyentuh setiap warga negara Indonesia. Nah, di sini kira-kira persambungan ide dari John Stuart Mill dan The Total Happiness dengan rumusan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukannya the greatest happiness of the greatest number seperti yang dirumuskan oleh Bentang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita memperbincangkan bagaimana perjumpaan Islam dan Pancasila, saya ingin menegaskan satu hal di sini bahwa sebenarnya kalau kita menelusuri secara fundamental idea, apa yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa bahwa tujuan kita bernegara adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ini rupa-rupanya merupakan pancaran substansi dari cita moral Pancasila. Jadi ide moral Pancasila sebenarnya itu terwakili dari kata-kata merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Jadi kalau ini yang menjadi tujuan bernegara, maka sebenarnya tujuan bernegara adalah Pancasila itu sendiri. Makanya saya tertarik dengan pengandaian Kang Yudi Latif ya. Kang Yudi Latif ini kepala BPIP yang pertama. Beliau pernah mengatakan Pancasila itu bukan hanya sekedar titik tumpu atau yang biasa disebut sebagai filosofis grounds lah. Dia sebagai basis filosofis bangunan negara. Ya, tetapi dia juga titik tuju. Dia telos. Dia tujuan kita bernegara. Ya, dia titik tumpu dan titik tuju sekaligus. Dia telos sekaligus. Mengapa? Karena kalau kita telusuri hakikat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, itu adalah merupakan pancaran ide moral atau cita moral Pancasila. Misalnya pada sila pertama, saudara, eh, sorry, ungkapan Indonesia yang merdeka itu merupakan pancaran cita moral dari sila sila ketuhanan dan sila kemanusiaan. Kenapa? Karena ketuhanan adalah merupakan klaim paling mutlak tentang kemerdekaan. Tidak ada yang paling berhak untuk mengklaim merdeka itu kecuali Tuhan. Itu sebabnya pancaran cita moral merdeka itu dinisbatkan kepada sila pertama. Kemudian dalam kaitannya dengan sila kemanusiaan, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang paling representatif dan yang paling mampu mengaktualkan bagaimana merdeka itu diimplementasikan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya pancaran cita moral Pancasila terkait dengan kata merdeka itu terinspirasi atau merupakan pancaran cita moral dari sila pertama dan sila kedua. Demikian seterusnya Bapak Ibu sekalian, bersatu adalah merupakan pancaran cita moral dari persatuan Indonesia, sila ketiga. Dan juga kata berdaulat di sini pancaran cita moral pada ide tentang kerakyatan. Sementara yang terakhir bahwa pancaran cita moral adil dan makmur itu adalah merupakan sesuatu yang inti dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ingin lebih awal apa ya? Kami berkepentingan untuk menyampaikan ini bahwa mengapa di BPIP setiap ada event-event kami mengenalkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza. Ya, itu adalah sebuah karya yang sangat fundamental dan monumental dari W.R. Supratman, dan itu juga dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, eh, ini patut kami sampaikan karena beberapa BIMTEK ya yang kerjasama antara BPIP dengan DPRD provinsi dan kabupaten kota di Indonesia itu ketika pembukaan dikumandangkan Indonesia Raya tiga stansa itu banyak reaksi dari anggota DPR ya bahwa ini kok ada Indonesia baru, lagu Indonesia Raya yang baru seperti ini, dan ini patut kita jelaskan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini juga kami ingin sampaikan bahwa mengapa BPIP menggelorakan
lagu kebangsaan tiga stansa ini karena ada pesan moral yang sangat kuat di situ. Ada tiga seruan moral dari lagu kebangsaan Indonesia Raya tiga stansa yang digubah oleh W. Bruce Soekarno dan dikumandangkan dalam bentuk musik itu pada Kongres kedua Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itu. Stansa pertama, saudara, seperti kita ketahui bersama dan ini yang paling populer, marilah kita berseru Indonesia bersatu, itu selesai. Tapi ketika kita mencoba memasuki stansa kedua, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Nah, ini ada hal yang menarik dari sisi pesan moral kebangsaan. Ini kalau kita lihat stansa pertama menyangkut spirit bersatu, stansa kedua bahagia, stansa ketiga abadi. Ini lagi-lagi percakapan teleologis kita tadi bahwa tujuan kita bernegara adalah bahagia. Maka stansa kedua ini mengandaikan bahwa negara ini bisa meraih kebahagiaan ketika negara ini bersatu terlebih dahulu. Jadi stansa satu menjadi prasyarat untuk meraih kebahagiaan, yaitu harus bersatu. Dan kebahagiaan itu bisa diraih ketika Indonesia dimulai dengan persatuan. Sementara yang stansa ketiga, bahwa Indonesia bisa abadi ketika Indonesia itu bahagia. Tapi bahagia bagaimana? Bahagia yang dimaksud adalah bukan bahagia the greatest happiness of the greatest numbers ala Bentamian, tapi ala para pendiri bangsa, yaitu perburuan-perburuan kolektif. Itulah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Makanya, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kesempatan kami pernah bertanya ke salah seorang anggota Dewan Pengarah BPIP, yaitu Profesor Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kami bertanya kepada Buya, Buya, apa yang Buya pahami tentang Indonesia abadi? Dia mengatakan bahwa Indonesia abadi itu bisa diraih kalau Indonesia bahagia. Indonesia bahagia bisa diraih kalau Indonesia bersatu. Tapi bahagia di sini bukan bahagia secara teologis, yaitu eskatologis, hidup sesudah mati, enggak. Tapi yang disebut abadi di sini, menurut pengandaian beliau, bahwa Indonesia akan selalu eksis hingga satu hari sebelum kiamat gitu. Jadi inilah yang menjadi spirit kita, mengapa kita harus mempertahankan Indonesia abadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah sekarang kita mencoba masuk bagaimana perjumpaan Pancasila tentang ide keislaman dan keindonesiaan. Seperti kita ketahui bahwa belakangan ini kajian-kajian keislaman sudah memasuki apa yang disebut dengan the area study. Jadi bukan lagi kepada studi-studi yang berbasis pada sumber-sumber naskah yang primer ya seperti studi-studi Quran, studi-studi hadis dan sebagainya, tetapi mulai masuk di area study atau studi kawasan. Jadi sekarang ada kecenderungan studi kawasan Islam Amerika, Islam Soviet, Islam Afrika, Islam Asia Tenggara, gitu ya, Islam di Australia dan sebagainya. Itu menjadi satu tren baru. Sehingga bagi kami Islam apa namanya? Islam di apa namanya ini Islam di Indonesia ini menjadi satu kajian kawasan yang relatif baru dan Indonesia sebagai satu negeri Muslim terbesar di seluruh dunia Islam ini menjadi ruang tersendiri yang memungkinkan kita mengembangkan kajian-kajian keislaman dan saya kira inilah relevansinya apa yang dikembangkan oleh Pasca Sarjana UIN Ar-Raniri Aceh ya tentang studi Islam terutama the Islamic Area Studies ya studi kawasan Islam ini sangat sangat memungkinkan untuk berkontribusi bagi pemikiran Islam di dunia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip dua tokoh besar terkait perjumpaan Pancasila, keislaman, dan keindonesiaan. Pertama, saya ingin mengutip Hatta. Hatta pernah mengatakan seperti ini, ketika orang berbicara tentang Indonesia, maka yang pertama-tama muncul di asosiasi pikiran itu adalah bahwa Indonesia adalah negeri yang mempunyai bentangan teritorial yang sangat luas sekali. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Indonesia adalah sebuah teritori yang sangat luas yang membentang dari ufuk timur ke ufuk barat. Itu kata Hatta. Tetapi yang kedua kata Hatta, ketika orang menyebut kata Indonesia, yang muncul di asosiasi pikiran kita adalah sebuah negeri yang mempunyai tingkat kepelbagaian, tingkat kemajemukan yang sangat tinggi sekali. Baik majemuk secara etnik, tradisi, adat, adat istiadat, kemudian agama-agama maupun kecenderungan-kecenderungan politik dan sebagainya, itulah paras Indonesia. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, bersama saya dalam konteks pengembangan studi-studi kawasan, yaitu kecirian atau kekhasan Indonesia, kata Hatta, ada dua pesan moral. Ketika kita mau mencoba menangkap spirit keindonesiaan ini, kata Hatta, ketika kita ingin mengelola Indonesia, maka kita diminta memiliki dua prasyarat moral.
Pertama kata Hatta, kita dituntut mempunyai wawasan yang luas agar sebanding dengan teritori Indonesia yang luas. Jadi wawasan yang luas lah yang menjadi prasyarat awal untuk membentangkan studi-studi kawasan termasuk studi dan kajian Islam di Indonesia. Jangan hanya Islam Aceh yang kita tekuni, ya, hanya Islam Bugis Makassar, Islam Kalimantan dan sebagainya. Kita harus letakkan bahwa fenomena keindonesiaan ini fenomena yang sangat plural dan mempunyai tingkat kepelbagaian yang sangat tinggi sekali, sehingga menjadi satu bahan kajian yang sangat luar biasa. Yang kedua kata Hatta, prasyarat moral yang kedua, siapapun yang akan mengelola Indonesia, dia dituntut mempunyai visi kebinekaan yang sangat luas. Dia dituntut mempunyai kekayaan rohani tentang kepelbagaian gitu. Jadi kalau kita ingin membentangkan kajian-kajian keislaman di Indonesia, menurut saya, ya, kawan-kawan yang ada di Aceh, maka Islam yang sangat mengapresiasi kebinekaan, bagaimana tentang ide pluralitas itu dibenahi, kemudian diperjumpangkan dalam tradisi Islam, itu menjadi satu hal yang menarik. Ketimbang Islam yang berbasis pada doktriner, yang tekstualis literer, ya ini suatu hal yang menarik. Kajian-kajian keislaman yang secara real keindonesiaan kita itu adalah menyodorkan sebuah bentangan studi di mana karakteristik kepelbagaian dan kebinekaan itu sangat luas sekali. Maka perjumpaan antara Islam dan ide di pluralitas, perjumpaan Islam dengan kepelbagaian itu menjadi suatu hal yang sangat menarik. Nah, ini yang menurut saya tantangan Hatta ketika kita ingin membentangkan pemikiran-pemikiran apa saja, apakah itu pemikiran politik, pemikiran budaya, pemikiran keagamaan, pemikiran ekonomi dan sebagainya, itu mesti mempertimbangkan aspek kebinekaan. Itu menurut Hatta. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya juga terkenang dengan sebuah ungkapan ya yang pernah diungkapkan oleh Presiden Gus Dur, ya Haji Abdurrahman Wahid. Beliau pernah mengatakan bahwa agama itu laksana cahaya yang terang benderang bagi bangsa Indonesia melalui Pancasila. Hal ini menjadi mungkin, kata Gus Dur, karena adanya ide tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ya menurut saya juga kawan-kawan di Aceh bisa mengembangkan studi-studi kawasan Islam Indonesia dengan mencoba memaknai konstruksi para pendiri bangsa. Mengapa yang merumuskan Pancasila pada sila pertama itu ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Ini kata sifat. Jadi yang ilahi, bukan ilahi itu sendiri. Nah, ini menarik bahwa ternyata ide tentang yang ilahi itu sangat berbeda tentang ilahi itu sendiri. Kalau ilahi itu akan terjadi benturan yang sangat keras antara agama-agama mainstream di tanah air. Ide tentang ilahi dalam konstruksi Islam, ide tentang ilahi tentang dalam tradisi Buddhisme, ide tentang ilahi dalam tradisi Kristen dan sebagainya, itu mempunyai konstruksi yang sangat pejal. Dan karena itu ketika itu dimunculkan dalam ruang-ruang percakapan publik, itu apa namanya, berpeluang untuk mengalami benturan. Oleh sebab itu, perumusan tentang ketuhanan yang Maha Esa ini menurut saya ruang-ruang studi baru. Ketika hari ini orang mulai mengenal apa yang disebut dengan perspektif filosofi Perennis misalnya, ya al-hikmatul khalidah, yaitu kearifan abadi yang sangat terkenal dalam tradisi filsafat. Sebenarnya ide tentang ketuhanan yang Maha Esa itu adalah merupakan inti dari ide tentang filosofi Perennis atau perennial filosofi atau filsafat keabadian. Sebuah filsafat yang mengandaikan bahwa di dalam jantung setiap agama dan tradisi yang otentik mempunyai pesan kebenaran yang sama. Ini tidak menunjukkan bahwa semua agama sama. Tidak, itu melawan tabiat historisitas. Tetapi yang dikembangkan dalam tradisi perennial filosofi, ya, yang disebut dengan apa yang disebut dengan the heart of religion, jantung agama. Dia mengatakan bahwa di dalam jantung setiap agama, apakah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu maupun tradisi agama-agama di Nusantara yang disebut dengan agama-agama etnik Nusantara, itu di dalam jantungnya mempunyai pesan kebenaran yang sama. Nah, ini menarik tentang ide ini bagaimana ia dikaji dalam kajian-kajian keislaman, Bapak Ibu sekalian, sehingga menurut hemat saya apa namanya, ini ruang yang sangat terbuka bagi kemungkinan studi-studi Islam di Indonesia. Kebetulan apa ya, saya ingin mengutarakan di sini pengukuhan guru besar kami itu berbicara tentang ketuhanan yang berkebudayaan, ide tentang Bung Karno tentang ketuhanan yang berkebudayaan dalam timbangan filosofi Perennis. Ini Soekarno ingin bicara tentang Islam yang inklusif, Islam yang toleran, dan Islam yang moderat. Itu dijumpai dalam Islam kebudayaan. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya ide tentang ketuhanan yang Maha Esa pada Pancasila ini membuka ruang studi yang sangat luar biasa.
ketika misalnya konstruksi teologi lama, ya, dalam tradisi falsafah kalam misalnya, Tuhan itu apa dalam kerangka teologi dibagi menjadi dua epistemologi atau dua paradigma. Yang pertama disebut epistemologi apa namanya teologia negativa, dan yang kedua adalah teologia afirmativa atau teologia positiva. Teologia positiva itu adalah satu konstruksi tentang Tuhan, ya, dalam tradisi agama-agama, di mana Tuhan coba didekati dengan karakteristik yang positivistik. Misalnya Tuhan didekati dengan sifat-sifatnya, Tuhan didekati dengan nama-namanya, dan Tuhan didekati dengan ciptaan-ciptaannya. Ini disebut dengan teologia afirmativa atau teologia positiva. Dengan melihat dan menyelami nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga ciptaannya, orang kemudian semakin bertambah-tambah keyakinannya tentang Tuhan. Itulah yang dalam studi-studi agama disebut sebagai teologia afirmativa atau teologia positiva. Sementara pengembangan teologi yang lain itu kita kenal dengan apa yang disebut dengan teologia negativa, yaitu mencoba menghadirkan Tuhan secara negasi, semua serba tidak. Jadi Tuhan adalah maha tidak. Tuhan maha tidak terlukiskan, maha tidak tercakapkan, maha tidak terrumuskan, maha tidak. Tuhan adalah maha tidak. Nah, ini menarik. Bahwa sebenarnya dalam ruang studi Islam juga sangat memungkinkan kita bentangkan Tuhan sebagai yang maha tidak. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas misalnya, ya, dalam ayat 4, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang bisa disetarakan dengan dia. Atau eh, dalam ayat yang lain Allah memberikan penegasan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa diamsalkan dengan apapun juga. Allah tidak bisa diidentifikasi dengan apapun juga. Jadi Tuhan ini maha misterium. Makanya ada seorang teolog Jerman, ya, yang bernama Rudolf Otto, terutama dalam yang menekuni religious studies, ya, studi-studi lintas agama. Ini salah satu teolog yang secara sangat terang benderang mengatakan Tuhan itu mysterium tremendum fascinosum. Tuhan itu maha misteri. Tuhan itu mempunyai kontradiksi yang terminis. Dia tremendum, dia sangat apa ya, sangat ditakuti, tapi dia juga fascinans, dia sangat dirindui. Jadi Tuhan itu kontradiksi yang terminis, gitu. Dia menyodorkan rasa takut yang berlebihan atau horor, tapi juga menciptakan rasa rindu yang yaitu cinta atau amor. Jadi kontradiksi yang seperti itu dimiliki oleh Tuhan. Menurut hemat saya ini satu bentuk ruang-ruang kajian studi Islam di Indonesia yang sangat mungkin kita hadirkan ini untuk mengurai kebekuan. Misalnya hari ini kita menjadi terkejut-kejut, ya. Eh, Rumah-rumah ibadah itu terhalang untuk dibangun karena adanya SKB 3 menteri misalnya. Ya, gereja dilarang dibangun di Bogor, ya, karena SKB 3 menteri, secara persyarat-persyarat moral tidak terpenuhi, dan masjid dilarang dibangun di Minahasa, ya, karena persyarat moral tidak terpenuhi kaum muslimin yang ada di sana. Nah, ini sebagai bangsa yang mempunyai ideologi Pancasila, terutama ide tentang Ketuhanan yang Maha Esa, menurut hemat saya, ini adalah ruang-ruang studi Islam yang sangat memungkinkan kita bisa bumikan bagaimana kita memaknai ide tentang yang ilahi itu menerabas masuk dalam setiap jantung agama dan tradisi otentik di tanah air. Nah, ini satu contoh, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang lain sebagai satu pengantar, ya, sebagai pemantik diskusi, saya ingin menutup diskusi kita ini eh, dengan mencoba mengenalkan teori radiasi peradaban dari Arnold Joseph Toynbee. Toynbee ini ahli filsafat sejarah, ya, eh, Bapak Ibu sekalian. Dia membentangkan satu konstatasi pemikiran bahwa sebenarnya peradaban manusia itu ibarat cahaya. Jadi ada pancaran-pancaran peradaban. Pancaran terluar dari peradaban itu dia sebut sains dan teknologi. Pancaran terdalam atau lapisan kedua, bagian dalam dari peradaban manusia disebut sebagai etik. Etik itu berbeda dengan moral. Ya, kalau moral itu mores itu lebih kepada moral praktis, moral sehari-hari. Sementara etik itu moral filosofis atau dia lebih kepada etika publik. Dia moral publik. Sementara mores itu moral praktis, moral pribadi. Nah, sementara inti dari peradaban kata Toynbee itu adalah spirituality, yaitu roh, roh kebangsaan satu bangsa. Itulah yang menjadi pilar dari suatu peradaban. Jadi kita harus hati-hati merumuskan peradaban di sini. Jangan sampai kita hanya terjebak pada aspek sains dan teknologi, seolah-olah sebuah negara itu dianggap berperadaban ketika dia memicu sainsnya dan teknologinya begitu sangat canggih sekali, sementara ia mengabaikan dua lapisan yang lain, yaitu moral dan spirituality.
atau ethics dan spirituality. Itu yang saya sebut tadi ethical spiritus. Nah, secara kebetulan saudara, bahwa para pendiri bangsa menyadari bahwa Pancasila ini menjadi basis nilai tertinggi atau Grundnorm ya, dia norma-norma tertinggi dari atau stat fundamental norm itu dia adalah roh dan basis etik sekaligus. Nah, ketika roh dan basis etik sekaligus ini kata Toynbee itu mengalami kekeroposan dan kehancuran, maka pada titik itulah sebuah bangsa itu ambruk. Dan saya kira teori TNB ini bisa teruji ketika kita melihat XX negara Uni Soviet dan XX negara apa namanya Yugoslavia ya, yang kurang lebih karakternya sama dengan kita dari berbagai bangsa-bangsa yang bergabung menjadi Uni Soviet. Ternyata Uni Soviet sebagai satu bangsa yang mempunyai tingkat kecanggihan sains dan teknologi, bahkan kecanggihan teknologi militer dan sebagainya bisa mengimbangi blok Barat yang dipimpin oleh Amerika dan NATO-nya ini ternyata tidak berusia sampai 100 tahun. Dia bubar hanya sampai 96 tahun. Nah, mengapa itu seperti itu? Nah, menurut hemat kami, apa yang diandaikan oleh Toynbee karena Soviet tidak mempunyai basis etika publik dan juga roh kebangsaan yang begitu kuat. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, Pancasila bagi kita adalah roh kebangsaan sekaligus moral publik kita yang harus kita jaga dan karena itu dia bisa menopang sains dan teknologi yang ada di depannya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, studi Islam menurut hemat saya menjadi sangat penting karena apa yang menjadi pengandaian hakta tadi saya kira ini adalah sebuah negeri yang sangat plural, negeri yang sangat majemuk. Itu sebabnya ide-ide keislaman pun yang kita akan persembahkan itu mesti mempertimbangkan ide-ide majemuk, ide-ide kebinekaan dan ide-ide kemajemukan. Sehingga nanti kita akan coba diskusikan lebih jauh bagaimana kita merespons misalnya ide-ide tentang khilafatisme dalam konteks kebinekaan Indonesia, bagaimana tentang konsepsi jihad misalnya dalam konteks kemanusiaan ini yang menjadi bahan diskusi kita, bagaimana tentang fenomena hijrah itu harus kita maknai dalam konteks keindonesiaan kita yang sangat bineka. Inilah yang menjadi bahan-bahan kajian kita di Nusantara. Belum lagi bagaimana kita mengapresiasi tentang gerakan gender mainstreaming ya, bagaimana tentang ruang-ruang sosial yang membuka luas, yang tidak lagi mempertimbangkan aspek seksis, aspek jenis kelamin, tapi semua orang berlomba secara intelektual, secara kultural untuk mengisi ruang-ruang publik. Ini bagaimana dalam konteks kemanusiaan? Bagaimana kita menghadirkan pemikiran-pemikiran keislaman yang bisa relevan dan kompatibel dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Ultimat saya inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama dan menjadi percakapan awal kita, mudah-mudahan menginspirasi bagaimana kita kembangkan kajian Islam Indonesia yang khas dan tipikal ala Indonesia, khususnya dalam perspektif uh, the area study atau studi kawasan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian ya, sebagai pemantik diskusi, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang saya bisa paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Sangat mencerahkan penyampaiannya tentang ideologi Pancasila dan kajian Islam. Ini sangat menarik atas paparan yang telah disampaikan begitu detail. Maka untuk mendalami materi kita hari ini, kepada seluruh saudara sekalian, para peserta webinar, mumpung ini masih ada waktu dan kesempatan kepada Prof yang telah memberikan kesempatan kita untuk berdiskusi lebih lanjut terhadap materi yang telah disampaikan, maka kami persilakan kepada seluruh saudara kami para peserta, baik yang ikut secara langsung maupun online, untuk bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Disilakan.
Kami dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedengaran? Kedengaran ya? Oh iya. Samsul Rijal. Ada kedengaran. Nggak kedengaran itu. Ya, kami tidak dengar ini. Kecil itu, suara ruangan. Siapa yang bukan? Mic-nya, mic-nya. Itu pindah ke dalam. Pindah ke dalam. Pindah ke dalam. Ino. Mic hawasul hawas ya. Tes 1 2. Ya. Ya, terima kasih Prof. Yang kami hormati Bapak narasumber Prof. Sabri dan seluruh peserta, terutama Pak Kaprodi Prof. Syams Rezal yang telah berhadir dan juga Sekretaris Prodi, seluruh peserta yang berhadir di dalam ruangan dan ruangan Zoom. Saya sedikit ingin mendiskusikan tentang doktrin terorisme dan doktrin Pancasila yang sampai saat ini nampaknya kita belum mampu menyelesaikan atau menghapus jejak-jejak doktrin terorisme ini yang dalam waktu terakhir ini termasuk salah seorang yang diduga pelaku terorisme itu bahkan ASN dan ada di Aceh. Nah, yang perlu kami pertanyakan di sini, apakah ada kecenderungan bahwa ideologi atau doktrin terorisme itu merupakan infiltrasi dari pihak, katakanlah di luar negeri, katakanlah di luar pihak yang lain, yang memberikan wawasan keislaman atas nama Islam yang keliru terhadap warga negara Indonesia. Dan sampai saat ini masih berjalan dan jaringannya terdeteksi masih hidup dan belum mampu kita selesaikan. Nah, apakah tantangan besar ini selama masih ada ide terorisme yang berkembang dalam masyarakat, maka kita akan menganggap atau orang menganggap Islam itu selalu menjadi biang kerok dari ide terorisme tersebut. Nah, yang kedua, Prof, terkait dengan Pancasila sebagai grand norms dan norma universal bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks keacehan, saya ingin, ini mungkin saran ya kepada program studi Islam, bagaimana Aceh dalam konteks keislamannya yang lebih kental darah saga bisa bersatu kembali dengan negara NKRI meskipun beberapa kali terjadi gejolak. Nah, ideologi apa doktrin apa sebenarnya yang dimiliki oleh rakyat Aceh yang dominannya Muslim sehingga dia tetap bisa bertahan dan menyatu dengan NKRI. Nah, ini kajian yang menarik jika seandainya kita menelaah ya bahwa ada ide-ide, misalnya ada ide-ide yang dibawa oleh doktrin terorisme negara Islam Indonesia misalnya, itu bisa dihilangkan atau dibasmi dengan kondisi pemahaman keislaman di Aceh yang cenderung menerima negara NKRI dengan tetap
menjaga rasa kebersamaan Islamnya yang sedang berlaku di Aceh. Nah, yang ketiga, Prof, ini ada sesuatu yang saya agak khawatir misalnya dalam konteks keacehan, bahwa ada kalanya ketika pemerintah Indonesia mengakomodir keunikan atau keistimewaan Aceh, itu seringkali terhambat oleh praktek-praktek atau secara administratif dia terhambat. Saya mencontohkan begini, Prof. Dalam konteks Kanun Aceh, itu ada kanun yang sudah diselesaikan oleh DPRA pada tahun 2017, itu ada kanun hukum keluarga. Nah, ternyata kanun ini tidak bisa diberlakukan karena alasan administratif. Tidak ada penomoran registrasi dari Kemendagri agar kanun ini diregistrasikan di Kemendagri. Nah, ini kan sebagai contoh pengalaman ketika Pancasila yang universal dan menjadi grand norms seringkali ketika mengakomodir keunikan itu terhambat oleh hal-hal yang bersifat administratif. Nah, mungkin ini jadi pandangan Prof ya, salah satu kendala dalam hal misalnya penerapan implementasi syariat Islam di Aceh itu salah satunya karena kendala administratif ini. Mungkin Prof punya pandangan yang lain yang bisa memberikan solusi terhadap kendala kami dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai nilai yang universal dan dalam secara keacehan para scholar di Aceh itu menerima Pancasila sebagai grand norm tersebut. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya pertama pada diskusi kita hari ini. Kemudian ini mohon gimana Prof? Apa kita lanjutkan dulu ke penanya yang lain? Atau jawab langsung? Ataupun dijawab langsung sama Prof? Suaranya? Masih mute. Ya, kalau memang sebagai pilihan ini mungkin kita jawab langsung karena ini bukan tanya jawab. Boleh, Prof. Ini adalah sebuah perjumpaan gagasan, perjumpaan pemikiran. Karena itu menurut saya kelas kita ini kelas yang bukan seminar biasa gitu ya, ini percakapan keilmuan. Masya Allah. Saya kira saya ingin merespon. Saya mohon maaf nama Bapak tadi saya nggak sempat mengcover ya. Pak Dr. Jailani. Oh, Pak Dr. Jailani. Terima kasih Pak Dr. Jailani. Ini silaturahmi pemikiran bagi saya. Pertama, teroris identik dengan Islam gitu ya. Karakteristik yang sering dijadikan sebagai landasan pejoratif atau semua gue bahwa terorisme itu identik dengan jihad, yaitu bom bunuh diri dan sebagainya, sehingga jihad sendiri mengalami distorsi pemahaman yang begitu sangat akut, sehingga lantas pemikiran-pemikiran yang mengidentifikasi bahwa gerakan-gerakan terorisme itu identik dengan jihad itu merupakan sebuah stigma sebenarnya dan provokasi dari media Barat. Saya ingin menyampaikan satu hal bahwa saya mencoba ingin memberi respons dari perspektif ideologis ya. Bagaimana kita yang memiliki ideologi Pancasila memberi respon terkait dengan sebuah fenomena yang terjadi dalam konteks kemanusiaan ketika ide-ide tentang negara di satu sisi dan ide-ide tentang Islam di sisi yang lain itu terperangkap dengan hal-hal yang bersifat teknis, misalnya hal-hal yang bersifat administratif dan sebagainya. Ini yang saya tangkap dari Pak Dr. Jailani tadi. Eh, Menurut saya di sinilah yang menurut kami di BPV itu tidak berpikir seperti BNPT. Saya harus terus terang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu adalah sebuah badan yang silakanlah itu ikhtiar dalam konteks berbangsa dan bernegara. Karena ada fenomena global yang disebut dengan terorisme. Lantas berakar dari radikalisme, kemudian fundamentalisme akut, lantas ada gerakan-gerakan terorisme. Dan badan yang menangani secara khusus itulah kawan-kawan kita di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan dia punya rumusan-rumusan tersendiri. Tetapi menurut saya akar dari semua itu tidak bisa kita pisahkan dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai sebuah republik yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Dengan kata lain, visi ideologis ini patut kita uh, bentangkan dalam merespons persoalan dan fenomena seperti itu. Pertama misalnya, kita harus meletakkan secara intelektual dalam kajian kritis, dan disinilah ruang studi-studi Islam memberikan suatu pemilahan bahwa terorisme itu tidak identik dengan jihad. Ya, meskipun semuanya ini mengarah kepada
spirit yang dibungkus oleh media dan provokasi Barat, bahwa itu adalah li'ilah kalimatillah, ya, menegakkan kalimat Allah di bumi Indonesia. Lantas terorisme identik dengan jihad. Mengapa? Karena dalam kajian jihad khususnya di tanah air ada dua pertimbangan mengapa kita harus memilah dan memisahkan antara jihad dan terorisme. Pertama, bahwa jihad itu mempunyai makna yang sangat mulia dalam tradisi Islam. Dia termaktub dalam Al-Quran. Sehingga ini tidak bisa direvisi begitu saja karena hanya fenomena-fenomena historis. Jihad itu adalah suatu bentuk persembahan yang dipersembahkan kepada Allah sebagai satu suci, dan itu untuk apa namanya, untuk melihat bentuk keyakinan seorang Muslim. Makanya misalnya teks Al-Quran menyatakan wa jihadun fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang disebut kategori jihad itu adalah mempersembahkan demi kemuliaan dan memuliakan Tuhan, baik itu berkorban hartanya maupun nyawanya atau jiwanya. Nah, itu sebabnya karena ini menyangkut nyawa, lantas stigma-stigma yang melihat bahwa ada kelompok-kelompok radikalis, agama, ya, terutama disebutkan pada Islam yang melakukan bom bunuh diri sebagai satu langkah-langkah teroris dan sebagainya, lantas identik dengan jihad, inilah yang menurut saya, distorsi pemahaman inilah yang harus dibentangkan dalam kajian studi Islam. Disinilah kajian studi Islam yang ada di pasca sarjana harus memilah secara otentik dan historis bahwa jihad itu tidak identik dengan teroris. Dan karena itu jangan Anda menganggap bahwa teroris sama dengan Islam, karena jihad itu hanya dikenal dalam teks-teks suci agama Islam. Nah, studi-studi yang memilah seperti ini menjadi sangat penting dengan alasan kedua, yaitu historis. Ini kan belakangan dengan adanya stigma bahwa terorisme identik dengan jihad, dan jihad itu salah satu aktualisasinya adalah bom bunuh diri dan sebagainya. Itu menjadi provokasi Barat, menjadi provokasi dan juga stigma-stigma Barat dan media-media internasional. Maka menurut hemat saya, disinilah ruang studi yang lebih bening membentangkan bahwa jihad tidak sama dengan teroris, dan jihad mempunyai nilai yang mulia. Itu dari sisi teologis, karena dia diungkapkan dalam Al-Quran. Sementara dalam kajian yang lain secara historis misalnya kita bisa bentangkan bahwa jihad tidak identik dengan teroris. Bahkan jihad pernah menjadi satu sumbu yang mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan. Kita lihat bagaimana proses ketika Presiden Soekarno sudah jatuh dan Hatta sudah ditangkap gitu ya di Jakarta, dengan kembalinya eh, apa yang disebut dengan nikah, ya, kemudian pasukan sekutu menaklukkan kembali dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh proklamator Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Maka Jakarta jatuh, pindah ke Jogja, dan Surabaya juga akan diserang. Nah, dan di titik itulah muncul suatu gerakan yang belakangan kita kenal sebagai resolusi jihad, ya, yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ketua NU dan pendiri NU waktu itu, dan terjadi konsolidasi dan perlawanan yang sangat hebat. Dan pada saat titik itulah kata jihad hadir justru menyelamatkan eksistensi republik yang telah diproklamirkan kemerdekaannya. Nah, catatan sejarah ini menunjukkan bahwa jihad itu suatu hal yang sangat mulia. Jangan ia didentikan dan dia dijatuhkan nilainya identik dengan terorisme. Jadi kajian-kajian seperti ini juga harus kita buka, bukan hanya kajian yang berbasis teologis, yang berbasis studi-studi Quran, tetapi juga studi historis. Itu sebabnya apa namanya, jihad tidak boleh dengan serta-merta identik dengan teroris, dan karena itu kita tidak boleh membiarkan stigma dan juga provokasi sementara pihak bahwa jihad itu identik dengan teroris, dan karena itu identik dengan Islam, karena secara tekstual literer itu termaktub di dalam Al-Quran. Itu cara pandang yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memahami tentang kekhasan Aceh yang sangat Islam. Jadi ketika orang berbicara tentang keacehan, pasti identik dengan keislaman. Bagaimana kita mengurai perjumpaan negara di satu sisi dengan keislaman di sisi lain. Nah, di sinilah Bapak Ibu sekalian, saya kira kita mempunyai sejarah yang panjang tentang Republik ini. Tapi yang terpenting adalah bahwa Republik kita ini terbangun di atas satu kesadaran nasionalistan. Dalam pidato 1 Juni, Soekarno mengatakan inilah republik yang kita bangun di atas nasionalistat atau nation state. Jadi sebelum state ini diproklamirkan tanggal 17 Agustus, nations, yaitu bangsa, bangsa Indonesia, itu sudah dideklarasikan oleh anak-anak muda tahun 28. Jadi bangsa sebagai nation yang bermuasal dari suku-suku bangsa itu telah dipadatkan dan menjadi ikrar
anak-anak muda, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bernation yang satu, yaitu Indonesia. Jadi Indonesia sebagai nation itu sudah terbentuk jauh sebelum terbentuk state. Makanya Soekarno mengingatkan kita ini bukan United States of Indonesia. Dan sejarah menjadi saksi ketika Indonesia menjadi seolah-olah RIS gitu ya, Republik Indonesia Serikat yang kurang lebih mengikuti pola Amerika Serikat. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita ini bukan negara bagian, bukan negara bagian yang dipecah-pecah menjadi negara bagian. Itu adalah betul-betul pola yang sangat Amerikanis. Kita ini nation state, bukan United States. Nah, itu bedanya. Kita bukan serba negara, tetapi ibaratnya ini kita berjalan di atas dua rel, nation dan state. Nation itu mengandaikan kebinekaan, baik bineka dari segi etnisitas, bineka dari segi agama, bineka dari segi kesukuan, bineka dari segi tradisi dan sebagainya, itulah nation. Sementara state, itulah republik. Jadi sebenarnya kita ini diwakili secara sangat sempurna oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita bineka dalam nation dan kita tunggal ika dalam state. Makanya sebenarnya NKRI harga mati. Pernah kami diskusi dengan teman-teman dari TNI. Saya bilang sebenarnya bukan NKRI harga mati. Kita ini bukan NKRI harga mati. Kita ini Republik Indonesia yang berbasis nation state, negara bangsa. Nah, apa yang menjadi penting dalam konteks ini? Inilah yang muncul belakangan ketika kita tidak menghormati nation sebagai representasi dari kebinekaan. Sementara state yang menjadi representasi dari ketunggal-ikaan. Jadi sebenarnya kita ini NKRI yang berbasis negara bangsa. Bangsa-bangsa Aceh, bangsa-bangsa Bugis, bangsa-bangsa Padang yang identik dengan keislaman, ini mesti harus diapresiasi oleh negara. Makanya dalam konteks visi ideologis, Bapak Ibu sekalian, ini berbeda dengan visi konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu bagi kami itulah perangkat yang paling mendasar dalam turunan hukum-hukum di tanah air. Tetapi dalam konteks ground norm, ya, saya meletakkan Pancasila sebagai ground norm dalam konteks bernegara, maka konstitusi pun juga harus tunduk pada Pancasila. Ketika konstitusi itu dengan turunannya undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian macam-macam sampai ke Perda, itu tidak sesuai dan tidak senapas dengan Pancasila, maka itu bisa dikritik. Itulah ideologi hadir sebagai utopia. Utopia itulah kritik terhadap ideologi ketika sebuah narasi-narasi yang berkembang di bangsa ini, terutama dalam konstruksi normativitas hukum-hukum yang hadir bertentangan dengan narasi Pancasila, menurut saya itulah yang harus kita kritik. Nah, seperti yang kasus Kanun ya, Kanun di Aceh itu bagi kami itu representasi dari nation. Negara harus menghormati kebinekaan Kanun ya sebagai satu bentuk keistimewaan dari keindonesiaan kita yang sangat plural ya itu nation. Makanya saya apa ya ada satu hal yang menarik sebagai contoh bagaimana kita harus menghormati kebinekaan yang ada ya tidak boleh atas nama negara kita menganeksasi dan melakukan suatu penyeragaman yang terjadi di daerah. Kenapa? Karena memang ini wataknya luar biasa berbeda. Kalau nation, ya suku-suku bangsa yang sangat beragam itu, dia menjadi representasi dari apa disebut dengan pluriformity. Itulah kebinekaan Indonesia. Ya. Sementara state itu mengandaikan keseragaman. Itulah ketunggal ikaan. Jadi wajah yang seragam memang apa namanya dipompakan oleh negara. Kita harus seragam. Itulah state. Cara berpikir state itu adalah seragam, seragam bendera, seragam lagu kebangsaan, seragam presiden. Tidak boleh ada presiden tandingan, tidak boleh ada gubernur tandingan di Aceh. Itulah cara pandang negara. Ada state, ada keseragaman. Tapi cara pandang nation atau bangsa-bangsa itu mengandaikan kebinekaan. Disinilah pluriformity itu harus saling harmoni dengan uniformity, uniform. Kalau bicara negara uniform, dia harus tunggal. Tapi bicara bicara nation, dia harus pluriformity, pluriform. Nah disinilah mengolah negara ini harus membangun suatu dialog antara state dengan nation. Bahwa state atas nama penyeragaman tidak boleh menyeragamkan semua produk-produk di tanah air yang berbasis pada nations. Makanya saya pernah berdebat dengan kawan-kawan di Mahkamah Konstitusi ya dalam satu diskusi bahwa apa namanya atas nama negara kita harus seragamkan semua hukum-hukum di Indonesia. Tidak. Disitulah karakteristik Indonesia kita yang khas dan tipikal ya. Jadi perda-perda mau diseragamkan enggak lah. Perda-perda itu adalah produk politik yang tertinggi di tingkat daerah. Itu keputusan politik, apalagi sudah diputuskan oleh lembaga pemerintahan antara pemerintah dan DPRD. Itu adalah suatu keputusan politik.
keputusan politik itu tidak boleh dengan serta-merta atas nama isu penyeragaman lantas jadi dibubarkan atau dicabut. Ya. Nah inilah cara pandang yang menurut saya perlu dikembangkan kembali bahwa negara sebenarnya tidak boleh terlalu apa ya melakukan aneksasi demi penyeragaman lantas menghancurkan perda-perda yang ada di tanah air. Ini memang sangat sangat radikal dan cara pandang inilah cara pandang ideologis. Saya ingin memberikan satu ilustrasi Bapak Ibu sekalian ya. Pada sekitar 2019, KPU Papua itu berkunjung ke Mahkamah Konstitusi. Dia berkeberatan tentang praktik demokrasi yang ada di Papua, khususnya di dataran tinggi yang dikenal dengan sistem noken. Jadi sistem noken itu proses demokrasi yang diwakili oleh kepala-kepala suku. Jadi kepala suku aja memilih, kemudian ya apa namanya menusuk kertas suara sendiri gitu ya, mewakili suara dan itu mereka anggap sah gitu. Nah ini kan terganggu masyarakat Papua yang ada di pesisir ya, sudah mengikuti undang-undang partai politik, juga undang-undang kepemiluan itu merasa terganggu. Sistem noken kok menggunakan hanya diwakili oleh kepala suku dan sebagainya. Itu sebabnya KPU menjadi pusing juga dia bagaimana cara menghitungnya gitu ya dengan dua model eh, apa namanya perolehan suara satu dengan sistem noken yang dipilih oleh kepala suku sementara yang lain dengan pemilihan langsung. Maka dia datanglah mengadukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi agar sistem noken ini ditinjau ulang. Nah, Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa ini bukan persoalan konstitusi saja, ini juga persoalan ideologis karena menyangkut sila keempat, yaitu ide tentang kerakyatan, ide tentang demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, karena itu kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi mereka berkunjung ke BPIP. Kebetulan waktu itu saya masih menjadi direktur pengkajian materi, kemudian diajak oleh kepala BPIP, waktu itu masih wakil kepala sebagai PLT, Profesor Haryono dan juga deputi kami Profesor Aji Sametto, guru besar dari Universitas Pajajaran, itu coba kita diskusikan. Nah, dalam diskusi kami dengan di internal BPIP, kami mencoba membuka risalah sidang BPUPK. Bagaimana rumusan tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Ternyata menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Yang menariknya di situ ide tentang kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini seolah-olah kata berulang. Hikmat, kebijaksanaan itu kata yang sama. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya wisdom sama. Hikmat, kebijaksanaan. Tapi mengapa ini berulang dalam konteks kerakyatan? Ternyata setelah ditelusuri pada risalah sidang, Bapak Ibu sekalian, yang mengusulkan kata-kata hikmat itu dari tokoh-tokoh Islam. Seperti Abikus Cokro Suyoso dari masyarakat Islam, kemudian Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, kemudian Ki Haji apa namanya Wahid Hasim dari NU dan sebagainya dan termasuk Agus Salim itu mengusulkan bahwa demokrasi kita atau ide tentang rakyat kita mesti dipimpin oleh hikmat. Saya kira kita semua paham perbedaan antara hukum dengan hikmat. Kalau hukum itu bersifat empiris, sesuatu yang bersifat sosiologis, sementara hikmat itu beyond unempirical, yang melampaui yang bersifat empiris. Nah, oleh sebab itu dalam rumusan kami setelah mengkaji, ternyata maksud mengapa kata hikmat itu hadir dalam kerakyatan karena ide tentang kerakyatan atau praktik-praktik kerakyatan atau demokrasi yang mesti dipimpin oleh hikmat. Nah, hikmat itu hanya bisa dipahami melalui narasi-narasi keagamaan. Dengan kata lain, bahwa demokrasi kita mesti dipimpin oleh basis etik nilai-nilai agama. Jadi religiusitas harus masuk dalam ruang-ruang demokrasi kita. Sementara kebijaksanaan, di situ kami telusuri, di situ ada Hatta, di situ ada Supomo, ada Yamin yang berpendapat seperti itu dan juga mewakili representasi kearifan-kearifan lokal, maka dapat dipahami bahwa demokrasi kita ini dibangun di atas dua pilar dan diberi asupan moral dari dua pilar. Yang pertama pilar-pilar keagamaan dan pilar-pilar dari kearifan lokal. Nah, sistem noken bagi kami adalah pilar kearifan lokal dan dia merupakan sesuatu yang sangat ideologis. Oleh karena itu kami beri pertimbangan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa karena ini merupakan basis ideologis, ya, dan salah satu praktiknya di tanah air adalah sistem noken, maka gugatan ini batal demi hukum gitu. Akhirnya gugatan kawan-kawan dari KPU itu ditolak. Nah ini satu contoh bagaimana kita berpikir secara ideologis ya. Jangan kita berpikir secara konstitusional semata-mata, tapi ideologis. Bahwa di balik misalnya pembatalan perda-perda itu masih bisa diberi pertimbangan-pertimbangan ideologis. Terutama dalam kerangka nation state. Bahwa republik ini bukan semata-mata United States, bukan serba negara tapi nation state mempertimbangkan aspek suku-suku bangsa yang menjadi apa namanya penegas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya kira itu yang menjadi inti Bapak Ibu sekalian. Jadi apa ya
eh, aspek administratif ya itulah karena berpijak pada konstitusionalisme, berpikir administratif seolah-olah kanun itu bertentangan dengan negara, itu cara pandang serba state. Inilah yang harus kita bentangkan nation state. Saya kira kajian-kajian keislaman di tanah air ketika kita bentangkan dalam kerangka nation state, bukan serba state semata-mata, itu akan membuka ruang-ruang dialog yang sangat biasa, sehingga banyak hal yang kita bisa maknai kemudian bahwa kebinekaan ini bukan hanya lip service, tapi memang sebuah tradisi yang hidup, dan cara penyelesaiannya juga harus visi ideologis, tidak hanya semata-mata konstitusionalisme atau juga bahan-bahan turunan-turunannya seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya gitu. Makasih Pak Dr. Jailani. Terima kasih Prof atas tanggapan dari penanya pertama. Alhamdulillah. Ini sekarang kita silakan Ibu Yuni Roslaili ya untuk penanya berikutnya. Disilakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Muhammad Sabri yang luar biasa, kemudian juga Kaprodi, Sekretaris Prodi, dan kita semua yang berhadir hari ini di majelis ilmu ini. Izin Prof, sebenarnya pertanyaan saya udah banyak dijawab oleh Prof dari jawaban Dr. Jalani tadi. Luar biasa Prof, kami merasa mendapatkan banyak wawasan, terutama Prof mampu menafsirkan antara nation state. Jadi kita bukan united state, tapi kita nation state, di mana negara itu menghargai nation, kemudian di negara juga punya cara untuk dalam posisi tertentu dia sebagai state. Namun Prof, kalau boleh saya kasih pandangan, ini kebetulan saya membaca tadi naskah Prof di materi yang disajikan kepada kami. Saya kurang melihat adanya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Islam Prof dalam membentuk Pancasila ini yang Prof katakan tadi sebagai menggali dari nilai-nilai anak bangsa. Jadi saya hanya melihat sepertinya hanya ada tulisan Soekarno, padahal kita tahu konsep Pancasila hari ini kan bukan konsep yang ditawarkan Soekarno, karena Soekarno itu kan meletakkan ketuhanan di bagian bawah. Jadi mungkin kami ingin mendengarkan Prof bagaimana peran katakanlah seperti Nasir, Muhammad Yamin, atau Hasyim Asy'ari, atau Ki Bagus yang Prof sebutkan tadi. Jadi saya kurang melihat ada di dalam materi yang Prof sampaikan. Itu Prof. Kemudian terakhir ini pertanyaan Prof. Jadi hari ini kita mungkin semua bangsa Indonesia sedih melihat keadaan bangsa ini Prof. Sehingga kami anak-anak muda nih banyak ingin kabur dulu Prof. Gitu kira-kira. Jadi di media kita lihat korupsi di mana-mana, kemudian degradasi moral bukan hanya dilakukan oleh anak muda, tapi juga oleh para pejabat. Pertanyaan saya adalah Prof, siapa yang mengawal atau siapa yang bertugas mengawal Pancasila ini agar berjalan di tengah masyarakat? Karena kalau kita bicara sebagai state, itu memang kita harus punya kalimatun sawa seperti yang ditawarkan oleh Nurholis Majid. Jadi kita harus punya satu pedoman bersama dalam bernegara. Jadi pertanyaan saya, siapa yang punya tanggung jawab meluruskan Pancasila ini dia tidak hanya menjadi nilai tapi diterapkan dalam berbangsa, terutama dalam berbangsa. Apakah BPIP punya tanggung jawab itu atau bagaimana Prof? Itu saja Prof pertanyaan Prof. Luar biasa Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga yang dikirim di lewat pesan online dari Cut Rizka. Tapi saya lihat ini agak mirip pertanyaan dengan Ibu Yuni Roslaili ya, terkait dengan yang sedang marak sekarang, pengaruh tren kabur aja dulu karena ketidakpuasan terhadap kondisi negara. Dari perspektif Pancasila dan nilai Islam, strategi apa yang efektif untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air ataupun hubbul watan? Jadi karena ini pertanyaannya agak mirip sama, maka sekalian saya baca untuk biar dijawab oleh Profesor narasumber kita pada hari ini. Silakan Prof. Terima kasih Pak Moderator. Ibu Yuni Roslaili ya. Jadi makasih. Pertama terkait dengan kenapa minimnya saya mengutip tokoh-tokoh Islam ya. Itu artinya bahwa saya harus membahas secara khusus pada sesi yang lain ini Prof Samsul. Masa penyebab begini saya harus bongkar semua? Enggak lah. Harus ada juga bagaimana. Jadi segera setelah 1 Juni, pidato 1 Juni itu semua sepakat bahwa inilah Pancasila. Maka dibentuklah Panitia 8. Ya, awalnya Panitia 8 itu nggak seimbang. Karena pada
pleno pertama Pancasila berdasarkan risalah sidang BPUPK yang ada di Arsip Nasional itu, Andri, itu memang perdebatan yang sangat luar biasa. Ada dua, ketika Dr. Rajiman Widodiningrat sebagai ketua BPUPK mengatakan bahwa tuan-tuan yang terhormat, mulai hari ini 29 Mei hingga 1 Juni, pleno besar BPUPK untuk menjawab satu pertanyaan yang sangat fundamental, apa yang menjadi dasar Indonesia merdeka? Ketika Indonesia merdeka, apa yang menjadi dasarnya? Kira-kira seperti itu. Nah, ini patut kita bentangkan dalam catatan sejarah bahwa itu bukan hanya tiga. Ini kan seolah-olah dalam buku-buku pelajaran PMP ya dulu P4 atau mungkin buku-buku pelajaran PPKN itu hanya tiga nama yang ditonjolkan, Muhammad Yamin tanggal 29 Mei, kemudian Supomo 31 Mei, kemudian Soekarno 1 Juni, kira-kira seperti itu ya yang memberi jawab apa yang menjadi pertanyaan apa dasar negara kita, kira-kira seperti itu. Ternyata setelah kita lihat di salah sidang itu bukan cuma tiga orang, tapi ada 41 orang yang berikhtiar untuk memberi jawab. Hari pertama itu tanggal 9 Mei itu ada 13 orang. Satu di antaranya adalah Muhammad Yamin gitu. Sementara hari kedua 30 Mei itu ada 9 orang. Dua di antaranya Haji Agus Salim dan Muhammad Hatta. Sementara hari yang ketiga tanggal 21 Mei itu kembali lagi 31 orang dengan orang yang berbeda dan satu di antaranya adalah Supomo. Sementara yang terakhir hari keempat itu ada 6 orang, dua diantaranya adalah Air Baswedan, itu kakeknya Anies Baswedan dan juga Soekarno. Nah, karena itu saudara, saya ingin mengatakan bahwa Soekarno memang pencetus awal. Tapi yang menjadi perdebatan pada saat itu ada dua. Ada yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, ya, terutama dari tokoh-tokoh Islam yang saya sebut tadi, dan ada juga dari tokoh-tokoh nasionalis yang menginginkan nasionalisme sebagai dasar negara. Nah, itu sebabnya Pancasila ini hadir sebenarnya sebagai eklektik ya. Eklektik itu menampung semua ide dan dia coba satukan secara sintesis, maaf sekarang. Itulah yang disebut dengan Pancasila. Jadi Pancasila ini jalan tengah dari dua titik ekstrim yang menginginkan dasar negara Islam dan nasionalisme. Sehingga Pancasila dianggap sebagai jalan tengah karena dia mengakomodir tentang ide-ide keislaman melalui sila ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam pengandian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari setelah konsultasi Kiai Haji Wahid Hasyim itu sebagai tauhid dan tauhid itu melampaui syariat. Sementara yang kedua adalah tokoh-tokoh nasionalis juga sangat mengapresiasi Pancasila karena ada idenya tentang persatuan Indonesia itu. Nah, terkait dengan itu, Soekarno melihat itu ada 8 orang, 6 dari tokoh nasionalis, sementara hanya 2 dari tokoh Islam. 2 dari tokoh Islam panitia 8 itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim mewakili NU dan Ki Bagus Hadikusumo yang mewakili Muhammadiyah. Sementara 6 orang yang lain mulai dari Soekarno, Hatta, Supomo, Yamin, Otto Skandar-Dinata dan Kartoli Harjo itu Amar Amis maaf itu 6 orang. Jadi formasinya itu 6-2. Makanya Soekarno mengundang panitia 8, kemudian mengundang juga BPUPK yang hadir waktu itu kurang lebih 39 orang. Dia mengatakan kita harus ubah informasi dan terjadilah formasi yang disebut dengan Tim 9. Tim 9 itu terdiri atas 4 tokoh kebangsaan dan 4 tokoh Islam. Tokoh Islam itu di situ ada Kiai Haji Agus Salim, Ki Bagus Adikusumo diganti oleh Kiai Haji Karmu Zakir, kemudian Abikusno Cokrosioso dari Serikat Islam dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Sementara dari tokoh nasionalis di situ ada Hatta, ada Yamin, di situ ada Amar Ramis dan ada Ahmad Subarjo dan Soekarno sebagai ketuanya. Jadi itulah yang membuat satu satu formasi yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana perdebatan-perdebatan ya, mungkin butuh sesi tersendiri, bagaimana perdebatan-perdebatan para pendiri bangsa ketika pada saat merumuskan ide tentang ketuhanan, terutama pada Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk itu luar biasa sekali. Situ ada perdebatan yang sangat kencang sekali antara Ki Bagus Hadikusumo dengan Amar Amis, misalnya dengan Latu Harhari dari Maluku itu sangat luar biasa. Dan ini mungkin pada sesi yang lain. Jadi sebenarnya bukan berarti kami mengabaikan tokoh-tokoh Islam. Jadi tokoh-tokoh Islam itu hadir dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, terkait dengan eh, bagaimana siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab tentang aktualisasi Pancasila dalam konteks keindonesiaan ini? Menurut saya inilah spirit dari salam Pancasila ya. Jadi salam Pancasila ini seperti ini artinya bahwa sila-sila Pancasila itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, dia di atas pundak setiap warga negara Indonesia. Jadi sebenarnya yang paling berhak untuk melestarikan Pancasila ini ya memang
setiap warga negara Indonesia. Dan teladan pertama adalah teladan pada para penyelenggara negara. Jangan kita mau cari teladan Pancasila, aktualisasi Pancasila itu pada masyarakat sebelum diteladankan oleh para penyelenggara negara. Makanya dalam konteks ideologi, Paul Ricoeur mengatakan bahwa sebenarnya ideologi itu mempunyai dua paras. Paras pertama adalah ideologi, paras kedua adalah utopia. Apa itu utopia? Itulah telos tadi. Jadi kalau paras pertama itu adalah Pancasila yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka paras yang kedua yaitu utopia, utopos, itulah telos. Itu ada 4, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Jadi ketika satu rezim politik mencoba membelokkan Pancasila dari arah menuju merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, maka pada saat itulah Pancasila menjadi kritik ideologi gitu. Dia mengkritik satu proses pembelokan Pancasila dari asasnya. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, kami di BPIP ini, Prof. Samsul, sementara mengembangkan wawasan ideologi Pancasila dalam 3 dimensi. Ada dimensi keyakinan, yang kedua dimensi pengetahuan, dan yang ketiga dimensi keteladanan. Dimensi keyakinan itulah doktrin. Perlu ada dogmatisasi Pancasila, ya, sama dengan Islam. Islam tidak mungkin mau ditebarkan, mau ditanamkan tanpa ada dogmatika. Itu nonsens. Harus ada indoktrinasi. Salatlah, itu indoktrinasi. Kalau Anda tidak salat 7 tahun, bisa ditegur. Kalau 10 tahun bisa dipukul. Itu indoktrinasi. Jadi Pancasila juga butuh dimensi keyakinan bagaimana ada dogmatika Pancasila dalam proses penanaman Pancasila di tingkat negara. Sementara yang kedua, dimensi pengetahuan, yang menurut hemat saya di sinilah ada ruang yang memungkinkan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, dan di sini kampus-kampus mesti terlibat. Jadi Pancasila sebagai paradigma ilmu, kita akan melahirkan teoritisasi ilmu pengetahuan, misalnya ilmu-ilmu ekonomi berparadigma Pancasila, ilmu-ilmu politik berparadigma Pancasila, ilmu-ilmu studi lintas agama berparadigma Pancasila, dan seterusnya. Ilmu-ilmu studi Islam yang berparadigma Pancasila. Dengan kata lain, ini dipersembahkan untuk ruang-ruang keindonesiaan secara spesifik, dan ruang-ruang negara yang juga mempunyai karakter yang sama dengan Indonesia, itu bisa mencontoh bagaimana Islam dan negara itu bisa berjumpa dan menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer kita. Nah, oleh sebab itu menurut saya ini kerja bersama, ya, bukan Pancasila dilestarikan bukan hanya negara, tapi kita setiap warga negara Indonesia juga berkewajiban. Bukan karena saya di BPIP ini, Prof. Samsul, keluar dari BPIP saya tetap mencoba menggelorakan Pancasila sebagai tanggung jawab bersama untuk kelestarian generasi berikutnya. Terima kasih untuk perjumpaan ini, Prof. Samsul, Ibu Direktur, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat menikmati perjumpaan ini. Karena ada satu pengandaian, teramat sering kita bertemu, tapi tak sedetik pun kita pernah berjumpa. Mudah-mudahan sebuah perjumpaan, bukan pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Muhammad Sabri yang telah merespon dan memberi tanggapan dari beberapa penanya hari ini. Alhamdulillah sangat mencerahkan dan dapat menambah ilmu dan wawasan kami dalam bernegara dengan ideologi Pancasila. Bahwa Pancasila itu hadir sebagai jalan tengah dari tidak ekstrim, sekuler, dan bukan juga negara khas Islam, khilafah, sehingga disepakati menjadi negara yang disepakati sebuah negara berideologi Pancasila. Semoga Indonesia abadi seperti yang disampaikan dalam materi tadi, menjadi tugas dan PR tanggung jawab kita semua sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum acara ini kita tutup, kita minta sedikit closing statement ataupun sepatah kata daripada Kaprodi Bapak Profesor Dr. Samsul Rijal, dipersilakan. Terima kasih Prof. Muhammad Sabri, sangat luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak selalu dari dalam dimensi keyakinan ya, tapi juga berada dalam dimensi pengetahuan, terus dalam dimensi keteladanan. Ini Prodi menawarkan diri ini. Bagaimana supaya 3 dimensi ini kita kaji ulang secara terus-menerus, tentu dengan BPIP gitu. Jadi ada kajian lanjut lah yang perlu kita gerakkan ya. Karena sesuatu yang hanya diyakini tidak ditransformasikan dalam bentuk pengetahuan dan tidak ada muncul keteladanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka itu dia kurang bermakna.
Sekali lagi makasih Prof. Muhammad Sabri yang sudah bisa bersama walaupun hari ini hari yang dagdikduk ya karena ada sedikit kecelakaan ringan ketika pergi ke kantor. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa berbagi. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan next time bisa bergabung di kampus UIN Araniri. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas closing statement pada webinar hari ini. Saya selaku moderator juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor, kepada Direktur Pascasarjana, dan terkhusus kepada narasumber kami pada hari ini, dan Kepala Kaprodi, serta Ibu Sekretaris Prodi, dan seluruh para peserta webinar yang hadir online ataupun hadir langsung. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan, kekurangan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan selama saya memandu webinar pada hari ini. Saya mundur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, masih. Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What?